Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Download channel dimanapun Anda berada. Semoga Anda sehat semuanya, dimurahkan rezeki. Yang belum ketemu jodoh, segera diketemukan jodohnya. Oke teman-teman, pada kali ini saya ada Supra X 125 ya. Untuk keluarnya dia itu mogok ya, kita coba dulu sebelum kita membongkar, sebelum kita analisa, kita coba dulu ya. Jadi kita tahu apa keluhan yang sebenarnya terjadi ya teman-teman. Oke, pertama kita cek on dulu apakah bagian dashboard ini menyala ya teman. Oke, bagian dashboard menyala ya, menyala. Kita cek klakson. Oke. Oke, dia lemah ya, tidak bisa di double starter. Sekarang kita coba dulu menggunakan engkol ya. Kita coba engkol dulu teman-teman. Oke, untuk analisis pertama kompresi masih ada ya, dibuktikan dengan selahnya masih agak berat, jadi kompresi masih ada. Jadi sekarang kita bongkar bodinya, kita akan cek pengapian, kita akan cek karburator dan lain-lain ya. Yang penting intinya motor ini bisa hidup kembali. Kita akan cek dan analisa penyebab motor Supra X 125R ini bisa mogok ya teman. Oke, untuk pembongkaran seperti biasa kita akan skip dulu karena pembongkaran itu sangat mudah sekali ya, tidak perlu di tutorialkan. Jadi kita akan skip sebentar, kita akan kembali nanti setelah yang ini ya teman. Sekarang kita coba cek untuk apinya, apakah ada apinya atau tidak. Businya busnya hitam, ini hitam basah, kayak ini sudah kena sernya mungkin ya. Ini sudah terbakar olinya ya teman. Ini mungkin sernya sudah aus. Oke, kita coba, yuk coba hidupkan dulu. Nah teman-teman, di sini dapat kita lihat oke, jadi businya nyala ya teman-teman, businya nyala, tapi dia itu tidak fokus di bagian tengah ya. Ini harusnya busi yang normal itu fokus di bagian antara elektroda negatif tepi ini dan elektroda positif yang tengah ini. Jadi bagian tepi ini tidak boleh nyala ya teman, tidak boleh ada percikan api, ataupun di bagian sininya ini keramik pelindung tepinya ini tidak ada boleh nyala. Jadi nyala harus fokus di tengah ini. Jadi ini busi nyala, tetapi tidak bisa menghidupkan mesin ya teman. Atau biasa disebut juga busi bocor ya. Dia belum mati ya. Dia proses menuju kematian ya, tapi belum mati. Dia hidup tetapi tidak bisa menghidupkan mesin. Yang disebut biasanya busi bocor. Jadi nyala yang bagus yang bisa menghidupkan mesin adalah nyala yang di tengah ini. Ya. Nyala di tepi walaupun nyala dikatakan tidak bisa menghidupkan mesin, makanya harus ganti busi ini. Nanti kita coba cek ya, apakah betul sernya sudah kena ataupun sudah ngebul. Karena ini dilihat dari businya itu sudah ikut terbakar olinya ya ini. Karena hitamnya itu hitam pekat basah. Ya, berbeda dengan kalau busi berbeda dengan kalau bensin boros ya. Bensin boros itu hitam tapi dia kering ya, hitam tapi kering, bukan basah seperti ini. Kalau ini memang dia olinya ikut terbakar ya. Oke, kita coba ganti busi dulu ya teman. Kita coba pakai busi yang apa adanya dulu ya. Kita pakai busi punyanya Supra lama yang pelek itu. Apakah bisa nyala atau tidak? Nanti kalau bisa nyala nanti kita belikan busi yang standarnya ya.
Karena untuk Supra X125 itu standarnya adalah panjang seperti ini ya, bukan pendek. Yang bersih pendek itu untuk Supra lama, kemudian Grand ya, Supra Fit New juga masih pendek. Untuk Supra X125 terus kemudian Revo, Kirana itu sudah panjang seperti ini ya. Nah, kita carikan dulu businya teman. Nah teman-teman, kita coba pakai businya Supra lama dulu ya. Kita coba tes apakah ini businya masih bagus. Nah ini masih nyala di tengah ya teman. Ini masih nyala. Walaupun dia kamera tapi dia masih nyala di tengah ya. Ini masih lumayan ya, masih lumayan bagus. Bukan bagus tapi masih lumayan lah. Kita coba untuk menghidupkan mesin ini. Kalau sembuh nanti kita akan tes knalpotnya itu ya, kita cek knalpotnya apakah ngebul atau tidak ya, karena di bagian busnya itu sepertinya sudah terbakar ya oli mesinnya. Nanti kita akan kasih tahu ke orangnya apakah mau diganti seher ataupun ganti seal clamp ataupun ganti apa, nanti kita cek ya. Kalau konfirmasi baru kita bongkar. Yang penting kita hidupkan dulu mesinnya teman-teman. Oke, kita pasang busi. Kita coba engkol karena kompresornya tidak bisa hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Engkol dulu teman-teman. Ada suara rontak kantong yang sebenarnya terlalu kenceng ya teman-teman, karena ini sudah dibandrek ini ya. Tensionernya juga menggunakan baut statis ya, yang seharusnya itu kalau yang original itu pakai dinamis ya, dia bisa naik turun ya, menyesuaikan putaran mesin. Kalau seperti ini nanti jadi bunyi seperti tadi, yaitu krok 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 seperti tadi ya. Kalau tidak mau bunyi seperti tadi, kita ganti ininya ya teman, ganti tensioner ini, harus ganti tensioner dan juga ganti rantai keteng sekalian ya. Biasa kalau seperti ini biasanya sudah mulur ya teman, nanti bunyi ada krok krok krok, itu suara bunyi rantai keteng. Tapi itu kemudian nanti kita konsultasi dulu dengan orangnya. Kita fokus ke ini ya, mesinnya tadi ya. Kita belum coba lihat knalpotnya. Kita hidupkan kembali, kita coba geber-geber knalpotnya. Oke teman-teman, jadi ini ada dua ya. Ini saya sudah mulai aus ya, agak keputihan dan juga sudah boros ya teman-teman. Saya sudah aus sedikit ya, belum parah banget. Jadi menyebabkan businya itu hitam pekat ya, hitam pekat basah. Kemudian dia juga tercampur oleh bensin yang terlalu boros juga ya teman-teman. Kita coba cek karbonnya ini, terutama di bagian membrannya ini biasanya dia sudah bocor ya. Kita coba cek bagian membrannya.
yang sering terjadi adalah bagian membrannya bocor, dibiarkan saja menyebabkan bensin terlalu poros. Karena apa? Karena pilot jet dan main jet selalu bekerja ya. Pada putaran menengah ke atas seharusnya hanya main jet saja yang bekerja, tetapi kalau untuk membrannya ini sudah bocor, jadi kedua-duanya itu selalu bekerja ya, menyebabkan bensin terlalu poros. Oke, untuk pilot jet hanya bekerja di bagian putaran bawah dan menengah. Dan menengah ke atas hanya main jet saja yang bekerja. Karena angin yang masuk ke pilot jet sudah ditutup oleh membran ini ya, APC. Automatic cut off valve ya teman-teman. Oke, kita buka dulu teman-teman. Kita buat dulu membrannya. Untuk bagian mesin belum parah banget ya, nanti kita konsultasikan dulu apakah mau dibongkar atau tidak ya. Yang penting kita selesaikan dulu bagian yang terlalu boros ini ya. Dan tadi ada suara gruk-gruk juga, itu dari rantai ketengnya yang sudah menggunakan tensioner statis. Ini kemungkinan jarang banget diservis ya teman-teman. Nah, ini sudah kotor banget ya ini. Nah, ini. Nah. Untuk mengecasnya kita belum menerawang bagian ini ya. Di terawang biasanya kalau bocor itu dia akan terlihat. Bisa dipastikan sudah bocor ya teman-teman, karena dia sudah seperti ini. Ini ya, dia sudah pecah-pecah seperti ini, berarti dipastikan dia bocor. Oke teman, jadi ini sudah bisa diakali lagi. Nanti kita akan ganti membrannya ya. Kita akan bongkar karbonnya, kita akan bersihkan teman-teman. Oke teman, kita sudah belikan membrannya ya. Jadi untuk membran itu kalau yang ori itu bawaan dengan ininya ya, dengan karbonnya. Jadi kalau yang gantian seperti ini itu biasanya teman. Oke, kita menggunakan merek Takayama. Ini ya bentuknya. Kemudian di sini dibawakan juga pir untuk o-ring kecil dan juga pirnya ini tidak dipasang ya. Jadi kita untuk pir dan o-ringnya kalau yang bawaan masih bagus, kita pakai yang bawaan saja ya. Jadi yang diganti cuma ininya saja, yang bocor ini ya. Jadi untuk pir dan ini o-ring kecil kita pakai yang lama. Nah ini kita pakai yang ori ya, o-ringnya. Kemudian sedikit trik supaya performanya kembali seperti semula, kita sedikit tarik pirnya seperti ini ya teman-teman. Kita tarik. Nah, oke cukup. Ini tujuannya supaya membran bisa menutup dengan rapat. Lalu di sini orinya kita pakai yang mana? Bawaan ya. Ini dia berbeda ya. Yang bawaan itu tebal. Oke, kita pasang kembali. Nah ini o-ring kecilnya ini harus dipasang, jangan sampai lupa. Kemudian oke, untuk membran ini bisa digunakan juga dari motor Yamaha ya. Untuk motor Mio ini dia pakai Mio ya, sama juga dia sama ya teman. Jadi Supra X sama Mio itu sama. Oke, kita siapkan. Nah, kita pasang pirnya ini. Nah, pastikan pemasangan tidak boleh terjepit ya. Untuk karet membrannya ini harus pas di dudukannya supaya tidak bocor ya teman. Oke, lalu kita pasang bautnya.
Jadi teman-teman, bila teman-teman punya motor seperti ini ya, yang menggunakan membran, kalau businya cepat mati, silakan cek bagian ini, cek bagian katup ataupun membran AVC nya ya. Biasanya kalau sudah bocor, dia akan menyebabkan busi cepat hitam, dan pastinya kalau hitam seperti itu jadi poros ya, poros, maka busi akan cepat mati. Jadi harus dicek bagian ini. Kemudian yang kedua, bisa juga busi matian bisa juga disebabkan dari seher yang sudah aus sehingga oli mesin ikut terbakar ya. Otomatis busi juga ikut basah dan menyebabkan busi cepat mati. Itu. Kemudian penyebab lainnya bisa juga dari ini ya, jarum skep yang terlalu ke atas, bisa juga seperti itu, menyebabkan busi cepat mati atau karena terlalu boros ya. Lalu yang lainnya bisa juga disebabkan karena filter tersumbat ataupun sudah terlalu kotor, juga bisa ya. Kemudian yang terakhir, busi cepat mati karena boros, bisa juga dari setelan anginnya ini yang kurang pas. Oke, seperti itu ya teman. Kemudian kita lanjut, untuk businya kita ganti yang standar karena ini hanya untuk percobaan tadi. Nah, kita ganti yang standar. Kita tes ya teman, apakah businya masih hitam-hitam banget atau sudah bagus. Setelah hidup nanti kita akan setel ya anginnya sekalian. Untuk standarnya 1/4 sampai 1,5 ya putaran. Kalau setelahnya kurang, sudah error, kita harus mencari putaran yang tertinggi ya. Oke, kita pasang businya, kita hidupkan ya teman. Nah, tidak kuat. Besar ya. Oke, kita setel ya, kita besarkan dulu untuk setelan gasnya. Ini setelan gas dan ini setelan angin, kita putar ke kanan. Nah, ini setelan anginnya coba kita putar ke kanan pol ya, untuk kemudian kita putar ke kiri. 1,5, 1/4. Ini sudah pas. Kemudian kita cas stasionernya. Oke, jadi ini motornya seharnya sudah kena ya teman, seharnya ganti, tapi sudah konfirmasi dengan orangnya, tidak usah digarap dulu ya. Intinya motor bisa hidup kembali. Ini juga bisa ngaruh busi cepat mati ya, karena oli mesin bisa ikut terbakar. Jadi untuk
penanganannya lebih bagus ataupun perfect, jadi harus ganti sehernya ya ini teman, karena dari knalpot sudah mengeluarkan asap putih ya. Ini biasanya akan menyebabkan busi akan hitam dan basah, itu juga akan menyebabkan busi cepat mati ya. Kita coba cek. Nah ini pembakarannya sudah bagus ya, cuman ini nanti karena sehernya belum diganti, maka nanti akan cepat basah ya. Jadi untuk penanganan yang lebih lanjut seharusnya ini ganti seher, namun karena orangnya belum mau ya, belum ada budget mungkin, jadi kita stop sampai di sini untuk penanganannya. Dan insya Allah karena ini sudah tidak terlalu boros, mungkin businya lebih awet dari sebelumnya. Oke, ini sudah aman untuk bagian sistem pembakarannya, sudah aman, tinggal ini ya, seher harus ganti. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Sekedar mengingatkan untuk seluruh video saya itu tidak boleh sebagai patokan baku ya. Jadi hanya buat referensi. Karena apa? Karena setiap masalah di motor itu berbeda-beda penyebabnya ya. Penyakitnya sama, tapi penyebabnya berbeda-beda. Jadi silakan tonton video saya hanya sebagai referensi, bukan sebagai patokan baku, dan sebagai penambah pengalaman teman-teman semuanya yang telah menonton video saya ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Disiarkan dari bengkel saya Darmus Motor di Pangapatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.